Jemaat Kristus GBI KKS Polis dan GBI KKS Tamalang yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ibadah online yang ada di rumah. Mari kita mempersiapkan diri untuk datang di hadapan Tuhan, membawa seluruh hidup kita dan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah ada kekhawatiran, jangan pernah ada kegelisahan karena peristiwa yang sedang terjadi. Kita percaya bahwa peristiwa yang sedang terjadi pasti akan berlalu di dalam nama Yesus. Saya ajak semua jemaat Kristus GBI KKS Tamalang dan GBI KKS Polis, mari kita semua datang di hadapan Tuhan, membawa seluruh hidup kita dan sujud dan menyembahnya. Mari kita berdiam sejenak, kita datang di hadapan Tuhan. Terpuji namamu ya Yesus. 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 Kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih di mana saat ini Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk bersyukur Tuhan, melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Walaupun berbagai peristiwa yang sedang terjadi saat ini, dan kami semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang ada di rumah, kami nyatakan saat ini kami tidak khawatir, kami tidak pernah gelisah, kami tidak pernah takut, sebab Tuhan beserta kami. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada saat ini, percaya bahwa kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dan membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat bentuk apapun, terlebih yang sedang terjadi saat ini, virus corona. Percaya anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah online ini, engkau diberkati Tuhan. Tidak pernah engkau khawatir, tidak pernah ada kegelisahan, tidak pernah ada ketakutan, karena kuasa Tuhan menyertai kita dan membebaskan kita dari berbagai penyakit. Percaya pada kuasa Tuhan. Haleluya. Yesus. Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu saat ini, Kau pulihkan mereka, Kau kuatkan mereka, Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa,
Hari ini di Jumat Agung ini kami semua diberkati Tuhan, dan kami menyadari Tuhan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dalam-Mu yang suci, dalam-Mu yang kudus Tuhan, Engkau berikan untuk kami. Engkau mati Tuhan untuk kami. Engkau dihina Tuhan, Engkau disalibkan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami terima kasih. Saat ini Tuhan berkesempatan bagi kami untuk bersyukur di hadapan. Inilah pujian pengagungan kami Tuhan. Kami naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah tanda ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Ku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Semua jemaat yang ada di rumah, mari kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan bersyukur di mana saat ini Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk bersyukur untuk ada saat ini karena kasih Tuhan. Di mana keluarga kita saat ini yang ada di rumah-rumah, semua dilawat Tuhan.
rumah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ada kegelisahan, jangan pernah takut, sebab kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Yesus, haleluya. Kami percaya kami dilawat oleh kuasa-Mu. Yesus, Yesus, haleluya.
karena kasih-Mu yang begitu besar, karena cinta-Mu yang begitu besar Tuhan, sehingga sampai hari ini kami ada. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau membuktikan cinta-Mu bagi kami semuanya. Engkau rela sengsara, Engkau rela menderita, Engkau rela dianiaya, Engkau rela dihina, bahkan disalibkan, supaya kami ditebus dari segala dosa kami. Ini kami hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Inilah hidup kami. Pakailah setiap kami, lengkapilah setiap kami, supaya kami terus menjadi alat yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dimanapun kami umat-Mu saat ini berada, hamba berdoa dari tempat ini, biarlah lawatan Tuhan turun atas umat-Mu. Dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan meliputi umat-Mu saat ini, sehingga mereka mengalami roh kemenangan, roh kasih, roh sukacita, dan pengharapan yang daripada Tuhan turun bagi umat-Mu saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang sakit terima kesembuhan daripada Allah. Engkau yang ada dalam pergumulan terima jawaban daripada Tuhan. Engkau yang ada di dalam persoalan, engkau menerima kemenangan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan meliputi setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Hadirat-Mu akan memberikan pengharapan baru. Kegelapan akan menjadi sinar, tapi kemuliaan Tuhan akan semakin terang dan memenuhi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu selama kami mendengarkan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan memberikan pemahaman bagi kami semuanya. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hidup kami, yang berkuasa memberikan kekuatan bagi kami, yang berkuasa memberikan tuntunan bagi kami, dan yang menjadikan kami menjadi lebih daripada pemenang. Kami percaya di dalam nama Yesus, kebenaran-Mu akan memerdekakan kami, akan memberkati kami, dan akan melawat kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali menyatakan bukti kasih-Nya, menyatakan bukti cintanya kepada setiap kita, bahwa Dia rela menderita, Dia rela mengalami segala kesengsaraan, supaya setiap kita, supaya setiap umat manusia yang ada di dalam dosa, yang ada di dalam kekuatan kegelapan, mereka akan menerima kemuliaan, mereka menerima keselamatan, mereka menerima anugerah kasih yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan saya percaya saat ini ketika kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan ini, di dalam nama Yesus doa saya, Anda dan saya menerima kuasa Tuhan yang begitu hebat dan begitu dahsyat, sehingga tidak perlu kita takut apapun yang akan terjadi hari-hari ini, karena kita percaya saudara bahwa kita punya Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 26 ayat 38 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada setiap kita semuanya. Bapak Ibu silakan dengar dan perhatikan Alkitabnya masing-masing. Di dalam kitab Matius 26 ayat 38 sampai dengan 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, kata Yesus. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi hari ini izinkan saya membawa satu tema pada hari Jumat Agung ini adalah Yesus membayar harga yang mahal. Yesus membayar harga yang mahal, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita perhatikan bahwa sebelum Yesus memenangkan segala kemenangan, sebelum Yesus menyelamatkan kita semuanya, ada harga yang harus dibayar oleh Yesus bagi kita semuanya. Alkitab mencatat bahwa Yesus juga mengalami yang namanya ketakutan karena dia Allah sepenuhnya. Ketika dia mau masuk di dalam proses penyelamatan, ketika dia mau masuk di dalam proses pembayaran, melunaskan setiap dosa-dosa kita sebagai manusia, maka Yesus juga mengalami yang namanya ketakutan. Dia butuh kekuatan. Dia butuh kekuatan daripada Bapa dari surga. Itu sebabnya ayat ini mengingatkan kita bahwa Yesus pun dia berkata kepada murid-muridnya bahwa hatiku sangat sedih. Kenapa saudara? Karena memang Yesus tahu bahwa secara kealahannya dia tahu bagaimana penderitaan, bagaimana kesengsaraan, bagaimana siksaan, bagaimana proses kematian yang mengenaskan, yang mengerikan yang akan dialaminya. Itu sebabnya saudara yang terkasih, di ayat 39 Yesus berkata bahwa kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi ini yang harus kita perhatikan sebagai umat-umat Tuhan. Walaupun sedemikian, Yesus selalu berkata, janganlah kehendakku, melainkan seperti yang kau kehendaki Bapa di surga. Memang secara manusia Bapak Ibu ada ketakutan karena kengerian yang sebentar lagi akan dialami oleh Yesus. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini izinkan saya untuk membawa kita merenungkan bersama-sama harga apa yang dibayar Yesus, harga apa yang Yesus bayar supaya kita semua diselamatkan sampai hari ini dan seterusnya, saudara yang terkasih. Yang pertama, Yesus membayar harga. Dia menerima yang namanya cawan kematian. Dia menerima yang namanya cawan kematian. Dia menerima yang namanya penderitaan, kesengsaraan, dan betapa sulitnya, betapa sakitnya, betapa menakutkannya penderitaan yang akan dia terima oleh karena penebusan yang dia berikan kepada setiap kita. Dia lakukan semuanya itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan senang hati. Karena kenapa? Karena cintanya jauh lebih besar kepada saudara dan saya daripada penderitaan yang sebentar lagi dia akan alami, Bapak Ibu. Dia terima cawan kematian itu dengan sukacita, tanpa ada keluhan, tanpa ada persungut-sungutan. Dia menjalani itu semua karena dia menyatakan kepada saudara dan saya bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Dia korbankan segala-galanya. Dia nyatakan bahwa dia begitu cinta kepada setiap kita. Walaupun harus penderitaan yang harus dia bayar, walaupun kesengsaraan yang harus dia lewati, tetapi dia selalu berkata, apapun itu jauh lebih besar cintanya kepada saudara dan kepada saya daripada segala penderitaannya. Mari kita hargai bersama-sama, mari kita renungkan bersama-sama betapa besarnya pengorbanan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang saya kasihi. Itu sebabnya bagian yang pertama ini, kalau Yesus sudah membayar harga dengan membawa atau dengan menerima cawan kematian, maka saya ajak setiap kita yang hadir dan yang masih beribadah kepada Tuhan, kepada seluruh umat Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kasih kita juga kepada Tuhan? Apakah kita sudah menerima kasih yang sudah dia berikan itu dengan cuma-cuma? Dan apa respon kita, Bapak Ibu? Kalau kita punya respon yang baik dengan Tuhan, maka saya percaya juga kita harus menerima juga Tuhan dengan cinta yang semakin besar, semakin hari semakin dahsyat kepada Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut mengalami persoalan masalah yang saat ini kita hadapi. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti kasih-Nya Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah membayar segala sesuatu sampai kita lunas dan dinyatakan kita selamat, Bapak Ibu. Walaupun dengan darah, dengan nyawa dipertaruhkan. Maka ketika kita percaya, ketika kita terima itu, maka saya ajak setiap kita umat Tuhan pada pagi hari ini, mari kita saling mengasihi
mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan rela berkorban kepada kita. Kiranya saat ini juga dengan kondisi yang sedang terjadi di bangsa kita akibat daripada Corona 19 ini, biarlah kasih kita juga sebagai anak-anak Tuhan, mereka akan menerima, melihatnya dari hidup kita. Ada kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Kita rela mengasihi juga sesama kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kasih kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk terus mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Walaupun memang ada harga yang harus kita bayar, tetapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, paling tidak kita tampil menjadi pendoa, kita tampil menjadi orang-orang yang terus membawa bangsa ini kepada Tuhan, supaya bangsa ini diberkati Tuhan, supaya badai persoalan keadaan bangsa hari-hari ini, bahkan badai ekonomi akibat daripada pandemi 19 ini, COVID-19 ini, bisa segera terselesaikan. Oleh karena kita peduli kepada bangsa, peduli kepada setiap orang, supaya semua orang juga menerima kasih daripada Tuhan. Di dalam Jumat Agung ini Bapak Ibu yang saya kasihi, hal yang kedua yang saya ingin kita untuk merenungkan bersama, harga apa yang dibayar Yesus selain daripada kematian, adalah harga di mana Dia rela meninggalkan tahtanya. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 8. Mari kita bersama-sama kita perhatikan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 8. Bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, bagaimana Yesus meninggalkan tahtanya, bagaimana Yesus mencoba memberikan petunjuk bagi kita, memberikan contoh bagi kita, supaya kita bisa menjadi seperti yang Yesus kehendaki. Kita baca Bapak Ibu di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 8, begini firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, dan dalam keadaannya melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8 berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang kedua Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena cintanya kepada saudara dan saya, Yesus rela meninggalkan tahtanya. Karena cintanya kepada saudara dan saya, Yesus merendahkan dirinya. Yesus mampu mempertahankan dirinya supaya Dia mampu menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan saudara dan saya sampai hari-hari ini. Dia taat, saudaraku yang terkasih. Di dalam Alkitab berkata, Matius pasal 26 tadi di ayat selanjutnya, bahwa Tuhan ketika Dia ditangkap, Dia berkata kepada tentara-tentara Romawi yang datang menangkap Dia, ya, Dia berkata bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa kalau aku mau, Tuhan Bapakku dari surga bisa menolong aku, bisa mengirim pasukan malaikatnya, ya, untuk menolong saya. Tetapi dengar saudaraku yang terkasih, kalau itu terjadi, kalau Yesus tidak bisa menahan diri, kalau Yesus memakai kuasanya, maka penyelamatan akan gagal, saudara. Tapi ini contoh yang sederhana kepada kita sebagai umat Tuhan hari ini di dalam Jumat Agung ini, bagaimana Yesus rela merendahkan dirinya, bagaimana Yesus taat sampai selesai pada tugasnya. Kiranya kita juga pada hari ini, saudaraku yang terkasih, apapun keadaan kita saat ini, mari kita menjadi jemaat yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita menjadi jemaat yang terus, ya, yang terus setia kepada Tuhan. Kalaupun hari-hari ini ada masalah yang harus kita hadapi, kalaupun hari-hari ini mungkin kita direndahkan juga, dihina seperti Yesus, mari kita taat sebagai anak-anak Tuhan. Yesus direndahkan, saudara. Yesus dihina, Yesus menderita, Yesus disiksa, Yesus mengalami penderitaan kesengsaraan yang begitu mengerikan. Tetapi Alkitab mencatat Yesus taat sampai menyelesaikan itu semua. Karena kenapa, saudara? Yang Yesus tahu, yang Yesus kedepankan adalah cintanya kepada Bapa, Ibu, dan saya.
Dia begitu mencintai setiap kita, sehingga apapun penderitaan, apapun harga yang harus dibayarnya, Dia bayar itu dengan sukacita. Dan saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menjadi umat-umat Tuhan yang mampu juga mengosongkan keegoisan kita, yang mampu juga mengosongkan keangkuhan kita, yang mampu juga mengosongkan segala kesombongan kita, maka sesungguhnya ada kemenangan bagi kita semuanya, saudara. Teladan yang Yesus berikan adalah menjadi perenungan bagi kita. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Tetapi ketika Dia dipermainkan, ketika Dia dihina, ketika Dia disiksa, ketika Dia diludahi, ketika Dia dicambuk, bahkan tubuhnya, dagingnya tercabik-cabik, darahnya berceceran di mana-mana, Yesus melakukannya dengan taat, karena di depankannya adalah cinta. Cintanya kepada saudara dan saya. Ketika ini kita amalkan, kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita, saudara, kita terapkan ini dalam setiap kehidupan kita, maka saya percaya kemenangan demi kemenangan kita akan dapatkan. Karena kenapa, saudara? Setiap orang yang taat kepada Tuhan akan diberikan kekuatan, mampu untuk melewati berbagai persoalan yang dihadapi. Persoalan COVID-19 ini, persoalan dampak ekonomi akibat COVID-19 ini, saya percaya kalau kita sabar menunggu waktunya Tuhan, kalau kita sabar satu dengan yang lain, kalau kita sabar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Percayalah Bapak Ibu yang saya kasih, pada pagi hari ini sekali lagi, mari kita mengakui bagaimana, menghargai bagaimana harga yang Yesus bayar kepada kita. Yang pertama, Dia sudah bayar, Dia sudah menerima cawan kematian. Yang kedua, Dia rela meninggalkan tahtanya, Dia rela mengosongkan dirinya, Dia rela melakukannya dengan rendah hati dan menjadi pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan yang singkat ini biarlah itu menjadi firman yang memberkati kita, yang menjadi renungan bagi kita, supaya kita tetap maju terus, pantang mundur. Karena kenapa, saudara? Yesus sudah memenangkan kemenangan yang dahsyat dan luar biasa, dan kemenangan yang sama juga akan menyertai kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan, dan sekaligus mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu, untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang sudah diserahkan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita kembali memperingati bersama-sama, dan kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu besar. Dan berdoa, Tuhan berkati firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu mengingatkan kami bahwa betapa Engkau mencintai kami, Tuhan. Engkau rela menerima cawan kematian, dan Engkau rela menderita, Engkau rela sengsara supaya kami diselamatkan. Dan kami berdoa kiranya kasih yang sama juga ada di dalam setiap kehidupan kami, ada di dalam setiap kami, sehingga kasih itu bisa kami berikan, bisa kami impartasikan, bisa kami lakukan kepada sesama kami, sebagaimana Engkau mengasihi kami, Tuhan. Yang kedua, kiranya Tuhan juga memberikan kepada kami kekuatan, bagaimana Engkau sanggup mengosongkan diri, bagaimana Engkau sanggup merendahkan diri dan melakukannya dengan taat. Dan kiranya selama kami hidup, Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat melakukan setiap perintah-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami tolak segala roh keangkuhan, kami tolak segala roh kesombongan, kami tolak segala roh segala, oh Tuhan, mementingkan diri sendiri. Tapi kami mau di ibadah Jumat Agung ini, kami mau belajar supaya kami menjadi pribadi yang mengikuti seperti Tuhan. Kami menjadi pribadi yang taat, kami menjadi pribadi yang menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi ada kami mau perjamuan kudus. Tolong kami, Tuhan, dimanapun umat-Mu berada saat ini, biarlah mereka diperkenankan juga ketika mereka mengangkat roti, ketika mereka mengangkat darah Yesus, dan mereka menerima kuasa Tuhan. Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka menyatu di dalam Engkau, Tuhan, dan hidup mereka akan dikuatkan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita angkat pujian, persiapkan roti yang sudah Bapak Ibu siapkan, persiapkan anggur yang sudah Bapak Ibu siapkan.
angkat nanti saudaraku, ikuti prosesi yang saya akan bawa kita bersama-sama. Angkat pujian oleh darah Yesus, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, yang kumuliakan dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita saat ini mengambil roti yang sudah kita sediakan, kita taruh di tangan kanan kita, dan mari kita angkat pujian ini. Biarlah roti ini melambangkan tubuh Kristus, kita angkat melebihi kepala kita semuanya. Mari Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan. Angkat tubuh Kristus melebihi kepalamu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita terima tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, demikian juga gelas cawan yang ada di tanganmu, tangan kananmu, tangan kirimu pegang dadamu, dan angkat darah Yesus yang sudah tercurah bagi setiap kita, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita terima darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sembah Tuhan saudara, bersyukur di tempat. Percayalah Tuhan hadir bagi. Haleluya. Biarlah mujizat Tuhan terjadi atas umat. Apapun situasinya, percaya Tuhan ada bersamamu. Engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Kalau 2000 tahun saja Dia sudah membuktikan cintanya kepada setiap kita, kepada setiap orang yang ada di dunia ini. Dengan tidak menyayangkan dirinya, dengan Dia mengorbankan seluruh hidupnya. Dia sanggup menderita, Dia sanggup
Engkau telah menerima firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Engkau telah menerima tubuh Tuhan. Engkau telah menerima darah Tuhan. Dan di dalam hidupmu ada kuasa. Aku berkata dari tempat ini, terimalah kuasa daripada Tuhan. Kuasa kemenangan, kuasa kekuatan daripada Allah. Iman yang semakin kuat, sehingga engkau lebih daripada pemenang. Dimanapun engkau berada kali ini, aku berdoa kemuliaan Allah meliputi engkau. Darah Yesus melindungi engkau, sehingga segala wabah kematian, sehingga segala wabah penyakit lepas di dalam hidupmu, lepas di dalam hidupmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati segala pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Hai semua umat Tuhan, jemaat GBI KKS, engkau akan diistimewakan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Engkau adalah biji masanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa tubuh dan darah Yesus saat ini berkuasa memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan katakan, apa yang terikat di bumi maka sudah terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi maka sudah dilepaskan di surga. Dan aku berkata dalam nama Yesus, setiap ikatan-ikatan, tipu daya muslihat iblis, hari ini engkau sudah dilepaskan. Dan hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang hidupmu. Dengarkan Bapak Ibu, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, biji mata Tuhan. Hidupmu ada di dalam Tuhan. Hidupmu ada di dalam Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan ada bersama-sama setiap kita. Yang harus kita lakukan, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan mari kita, saudaraku, taat, semakin setia kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan. Karena percayalah, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saat ini juga saya mau sampaikan bahwa setiap minggu selama kita belum diizinkan untuk beribadah di gereja bersama, maka kita akan terus mengadakan ibadah live streaming setiap jam 10, dan kami mohon seluruh sidang jemaat supaya semuanya dapat mengikutinya. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saat ini sudah menyediakan persembahan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Mari siapkan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa, dan nanti kita akan kumpulin bersama. Biarlah setiap kita memberikan dengan apa yang kita punya dengan sukacita. Dan setelah kita kumpulkan nanti, mari kita serahkan itu kepada bendahara gereja yang ada di Taman Lang dan yang ada di Polis, bisa langsung transfer ke rekening yang sudah dikirim sesuai dengan WA. Dan kami juga berterima kasih kepada jemaat yang sudah mengirimkan perpuluhannya kepada bendahara, dan semuanya akan tercatat semuanya, dan Tuhan akan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini, dan inilah persembahan kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan menjadi dupa yang berbohar di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan kami juga akan membuka tingkap-tingkap langit, memberkati setiap hidup kami jemaat Tuhan. Baik persembahan sukarela kami, persembahan kami, dan juga perpuluhan kami, ucapan syukur kami diberkati oleh Tuhan. Setiap benih yang kami tabur 30, 60, 100 kali lipat akan berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati umat-Mu, dan kami mau serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Ya, silakan Bapak Ibu nanti kalau sudah mengumpulkan serahkan kepada bendahara masing-masing. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di rumah dan kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang hari ini bisa hadir melayani Tuhan, WL, singer, keyboard, multimedia, dan kamerawan. Tuhan memberkati semua pelayanan kita dan segala yang kita lakukan biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita terus berdoa, mari kita terus percaya bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu jangan takut, apapun situasinya kita berserah diri kepada Tuhan dan kita terus berkarya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu, dan Tuhan memberikan kau kemenangan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk penutup dan mari kita buka hati kita, mari kita terima berkat Tuhan, mari kita terima anugerah daripada Tuhan. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu.